Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai ketahanan pangan sosial nasional. Nah, ketahanan pangan nasional. Sebenarnya apa sih kebutuhan pokok manusia? Terutama makanan atau pangan, pakaian, tempat tinggal. Nah, itu adalah merupakan kebutuhan pokok yang harus kita penuhi sebagai manusia dalam hidup kita. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan tersebut itu merupakan faktor yang sangat penting. Misalnya pangan. Nah, pemenuhan kebutuhan pangan sangat bergantung pada ketersediaan bahan yang mampu dipenuhi oleh penduduk, sehingga pangan dapat dihasilkan dari daerahnya sendiri atau didatangkan dari daerah lain. Nah, langsung saja kita akan masuk ke pengertian ketahanan pangan. Setiap tahun, jumlah penduduk di dunia itu semakin bertambah, termasuk di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk itu mendorong bertambahnya kebutuhan pangan. Akibatnya, kondisi tersebut tidak selalu diimbangi ketersediaan pangan yang mencukupinya. Sehingga beberapa wilayah di dunia mengalami kekurangan bahan pangan sehingga terjadi krisis pangan. Terus, apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, ketahanan pangan atau food security mempunyai beberapa definisi. Definisi ketahanan pangan dari beberapa sumber adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Yang kedua adalah Food and Agriculture Organization atau FAO, di mana mendefinisikan ketahanan pangan sebagai akses setiap rumah tangga atau individu untuk memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup sehat. Yang ketiga adalah menurut Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping System, di mana ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, sosial, dan ekonomi memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau dietary needs dan pilihan pangan atau food preference demi kehidupan yang aktif dan sehat. Nah, ketahanan pangan memiliki 3 pilar, yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan. Untuk mencapai ketahanan pangan, beberapa komponen yang harus kita penuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kecukupan ketersediaan pangan. Yang kedua adalah stabilitas ketersediaan pangan tanpa perubahan drastis dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun. Yang keempat adalah aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap pangan. Yang selanjutnya adalah kualitas dan keamanan pangan. Nah, potensi dan persebaran sumber daya alam untuk ketahanan pangan di Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah. Berada di kawasan tropis memberikan dukungan terhadap pertumbuhan berbagai jenis tanaman pangan. Wilayah perairan Indonesia juga menyimpan potensi bagi ketahanan pangan nasional. Nah, perairan di Indonesia kaya akan berbagai jenis ikan dan biota laut yang menjadi sumber protein bagi manusia. Nah, sumber daya pertanian dan perkebunan, yaitu pertama ada pertanian lahan basah, di mana sawah merupakan salah satu sistem pertanian lahan basah yang dimanfaatkan sebagai sarana budidaya tanaman pangan, khususnya tanaman padi. Yang kedua adalah pertanian lahan kering, umumnya mengembangkan budidaya tanaman pangan palawija. Nah, contoh tanaman palawija yaitu ketela pohon, jagung, kedelai, dan kacang tanah. Nah, yang ketiga adalah hortikultura,
di mana budidaya tanaman kebun hortikultura fokus pada budidaya tanaman buah, tanaman bunga, tanaman sayuran, tanaman obat-obatan, dan taman atau lanskap. Yang keempat, perkebunan, di mana perkebunan adalah aktivitas budidaya tanam yang perkebunan berupa tanaman semusim atau tanaman tahunan pada lahan yang luas. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.